semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu maestro sastra Indonesia, yaitu H.B. Djassin. Hans Bagus Djassin atau lebih dikenal dengan nama H.B. Djassin lahir di Gorontalo pada 31 Juli 1917 dan wafat di Jakarta pada 11 Maret tahun 2000. Ia merupakan seorang pengarang, penyunting, cendekiawan, dan kritikus sastra. H.B. Djassin memiliki gelar adat Pulanggau Gorontalo Timoloti-Nepo Wulito, yang berarti putra terbaik yang menguasai bahasa. H.B. Djassin juga dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia, dikarenakan jasanya sebagai kritikus dan esais termasyhur di Indonesia. Dalam buku H.B. Djassin Perawat Sastra Indonesia disebutkan bahwa Paus Sastra bukan pujian, melainkan ejekan, dikarenakan Gaius Siagian merasa kesal karena Djassin seperti paus yang memimpin umat Katolik di seluruh dunia, di mana semua umat Katolik pasti akan menuruti perkataan Djassin. H.B. Djassin adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Baku Mantu Djassin, seorang kerani Batavsi Petroleum Matsapitch atau BPM. Ibunya bernama Habibah Djau. Ayahnya sangat gemar membaca dan mengoreksi bacaan-bacaan di perpustakaan pribadinya. Djassin kecil sering membaca koleksi ayahnya secara diam-diam, sehingga kegemarannya ini dalam membaca berlanjut. Inilah yang kemudian menjadi pemicu baginya untuk menjadi kritikus dan kolektor dokumen sastra Indonesia. H.B. Djassin berasal dari keluarga Islam. Istrinya bernama Tinji van Buren. Istrinya yang kedua bernama Arsita. Mereka menikah pada tahun 1946 dan kemudian memiliki anak yang bernama Hannibal Djassin dan Mastina Djassin. Setelah Arsita meninggal, H.B. Djassin menikah lagi dengan Yuliko pada tanggal 16 Desember 1962. Mereka memiliki anak yang bernama Julius Firdaus Djassin dan Helena Magdalena Djassin. H.B. Djassin menamatkan pendidikan di HIS Gorontalo pada tahun 1923. HBSB di Medan selama 5 tahun lalu lulus pada tahun 1934. Dan dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1957. Kemudian, ia semakin memperdalam pengetahuannya dalam bidang ilmu perbandingan kesusastraan di Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1958 sampai 1959. Karena jasanya dalam bidang sastra Indonesia, ia menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1975. Menurut Profesor Dr. Harsha W. Bakhtiar, Dekan Fakultas Sastra Indonesia, pada waktu itu pengetahuan orang tentang sastra Indonesia itu didasarkan pada pengetahuan yang dikembangkan oleh H.B. Djassin. Jadi bahasa gensinya kita itu, H.B. Djassin adalah role model bagi mereka para sastrawan Indonesia. Tapi nggak hanya sastrawan Indonesia aja, kita sebagai anak muda yang berminat untuk mempelajari sastra juga pasti kita akan menemui seorang H.B. Djassin. Jadi teman-teman, perjalanan seorang H.B. Djassin tidak selalu mulus kayak jalan tol, tetapi juga menemui polisi tidur, alias menemui tantangan dan hambatannya tersendiri. Pada tahun 1970, Djassin pernah diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Ia dituduh menghina agama Islam karena bertanggung jawab memuat cerpen Ki Panji Kusmin Langit Makin Mendung dalam majalah sastra Agustus 1968. Pletoinya yang berjudul Pembelaan Imajinasi merupakan salah satu dokumentasi historis terpenting mengenai sastra Indonesia. Selain itu, karena ikut menandatangani manifest kebudayaan, ia dipecat dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1965 beberapa bulan sebelum peristiwa G30S PKI meletus. Tapi teman-teman, peran Djassin di dalam dunia sastra tidak berhenti sampai di situ. Djassin dikenal sebagai pendiri dan editor dari majalah sastra Horizon yang didirikannya pada tahun 1966. Majalah ini menjadi wadah para sastrawan muda Indonesia untuk mempublikasikan karya-karya mereka,
Melalui Horizon, Justin tidak hanya membantu mempopulerkan karya-karya sastra yang berkualitas, tapi juga mendorong munculnya generasi baru sastrawan Indonesia. Kontribusi Justin tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Karyanya dalam memperkenalkan sastra Indonesia ke internasional menjadikannya dikenal sebagai Duta Sastra Indonesia. Ia sering diundang untuk berbicara di konferensi sastra internasional dan menjadi anggota di berbagai organisasi sastra di dunia. Wah, hebat banget kan teman-teman? H.B. Justin meninggal pada 11 Maret tahun 2000. Namun warisannya tetap hidup lewat karyanya yang telah ia kritik, edit, publikasikan. Perpustakaan pribadi Justin berisi koleksi buku dan manuskrip langka kini jadi bagian dari Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Justin di Jakarta. Pusat dokumentasi ini jadi sumber penting bagi para peneliti dan pecinta sastra Indonesia. Sebagai seorang maestro sastra, H.B. Justin telah memberikan kontribusi yang tak ternilai perkembangannya sastra di Indonesia dan di dunia. Melalui kritik, editan, dan ajarannya, ia telah membantu membentuk wajah sastra Indonesia modern dan mengangkatnya ke panggung dunia dan ke kancah internasional.